Yo, Halo, yo. siap. Apa kabar Bang? Sehat, sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Luar biasa. Luar biasa. Ngomong-ngomong ini makin mengkilat aja Bang ya. Puji Tuhan, ini lagi perawatan ini, Bro. Lagi ngasih ini, ngasih obat buat penumbuh rambut lagi ini. Oh, Soalnya siap, siap. udah mulai menipis. Oh iya, 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 Iya. iya. Ya semoga penguatannya ini apalah bagus lah ya. Khasiatnya lah Amin. Bang ya. Ini sebenarnya ini Ya tapi ngomong-ngomong keren juga kalau ini sih Bang ya. Kalau licin gitu kayak gimana gitu ya. kemarin sih sempat nanya-nanya, kemarin sempat nanya-nanya Hah? sama kawan-kawan juga, pertimbangan juga kan, Siap. memang kan ini juga memang pelayan di gereja juga kan, memang agak berat sebenarnya untuk ngabisin gini. Sempat Iya, kalau iya. sebelum covid memang harusnya dari rencana itu dari sebelum covid mau Hmm. dilicinkan, cuman pas mikir-mikir Iya, kan iya. WL juga kan di gereja, jadi pas di gereja duh, mikir Hmm. kasihan jemaahnya nanti bersilau nanti di depan mimbar. Tahunya aduh gitu kan. Iya, iya, iya. Pas momennya Iya. sekarang gitu. Jadi udah nggak ada ibadah dulu. Jadi di Oh ini iya, aja benar, benar, benar. gitu. Sip Bang, sip, sip. Aduh, terima kasih banyak Bang sebelumnya udah mau meluangkan waktunya Bang ya. Malam ini saya pengen sharing-sharing nih Oh ya, kepada boleh. ya bersama abang pengacara yang paling kece nih di Wis. Bandung Bang ya. Waduh. Puji Tuhan. Pengacara muda nih, Puji punya Tuhan. Nias Barat. Wis sadam. Berat. Yo, Berat, yo, berat. yo. Nias punya ya. Aduh, gimana gimana Bang? Nias punya ya. Siap, siap. Nggak punya Iya semuanya lah. Bang. Jadi, Punya semuanya. hmm, Nggak hanya siap. Nias. Siapapun bisa menjadi eh, bisa memiliki saya. Yoi, siap, siap. Nah itu Bang, jadi kalau contohnya ada yang pengen jadi lawyer juga nih Bang, itu Waduh. depan aja nih Bang ya, itu depan aja ya. Nah Nah, saya mau tanya, nah apa-apa aja sih persyaratan untuk jadi lawyer? Sebelumnya, apa sih itu lawyer Bang? oh lawyer itu kalau itu kan bahasa Inggris ya, law. Law itu adalah hukum, lawyer. Jadi profesi ya. Yes, Ya pengacara kalau ya, Indonesia itu pengacara atau advokat siap. gitu. Gitu. Oke. Nah untuk menjadi Agak enggak. memperoleh profesi advokat itu, ada nggak syarat-syaratnya Bang yang harus Kalau kita untuk penuhi? Kalau untuk memperoleh itu sebenarnya jadi minimal kalau untuk advokat itu harus udah S1 Bro, S1 hukum. Udah S1 Oh hukum. gitu ya? Iya, wajib. Wajib hukumnya bukan Ya. S1 ekonomi ya. Bukan S1 yang lain. Ya, siapa tahu dari kesehatan bisa jadi gitu kan? Oh, kalau kesehatan lebih tepatnya mungkin dia mengambil profesi mungkin lanjut jadi dokter kali ya. Kalau kesehatan, Bro. Oh iya, iya. Iya, iya, Iya. iya. Tapi ada juga beberapa yang memang dari dokter pun mereka ngambil juga S1 hukum lagi. Jadi ada itu mereka ngambil menjadi advokat juga. Ada beberapa kawan-kawan ya bahkan advokat senior yang memang profesinya sebagai dokter juga, dokter hukum gitu. Jadi Wow, wow, pengacara luar gitu. biasa. Iya. Ya, jadi, tapi pendidikannya berarti 2 kali gitu, Bang ya? Dia dari kesehatan, habis itu ngambil hukum dulu kan, itu harus sebagai syarat utama, baru bisa Jadi ngambil pengacara. advokatnya Jadi gitu. betul. Kalau mau jadi seorang pengacara wajib dia S1 hukum. Wajib. Itu syarat Oh, mutlak. siap, siap, siap. Ya, baru nanti setelah udah S1 hukumnya udah beres, baru pendidikan Hmm, PKPA. Jadi pendidikan profesi. Pendidikan profesi. pendidikan profesi. Iya, setelah profesi baru ada ujiannya. Kebetulan kita ya di Oh, ada bawah ujiannya? naung Enggak. ada. Tapi saya potong dulu, Bang. Ah, boleh. Eh, untuk masuk pendidikan profesi itu berapa lama sih, Bang? Kalau seyogianya ya, kalau seyogianya minimal 3 bulan ya. Cuman karena di pendidikan profesi ini karena diadakan oleh organisasi, jadi kita ada payungnya, yaitu Pradi. Jadi hanya dipadatkan selama 2 minggu. Selama 2 minggu Oh, berturut-turut siap, itu siap. sehari penuh. Dan itu diperoleh di mana, Bang?
Kalau Di kita kantor hukum, di kampus, apa di mana? di organisasi, kebetulan kita tuh dalam organisasi, kita bernaung di organisasi, salah satu nama organisasi terbesar untuk advokat itu Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Wow, Gitu. Peradi, Iya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Betul, betul, Bro. Ya, ya, Gitu. Nah, setelah siap, siap. dia, Dan pusatnya di mana, Bang? kalau pusat kita di bawah naungan ini ya, di bawah naungan Pak Fauzi Hasibuan. Ya, Pak Fauzi. Kebetulan dia di Jakarta, di Selipi. Kalau di Bandung, di Oke, Bang, Jalan oke. Terusan Jakarta. Berarti dia harus ngambil profesi dulu gitu ya. Kalau Profesi dulu. setelah lulus sarjana. Iya, betul. Tapi ada ujiannya Ada ujiannya, Bro. setelah itu. Setelah pendidikan harus diuji dulu, harus baru setelah ujian harus dinyatakan lulus. Ada juga yang nggak lulus memang, ada juga yang nggak lulus, gitu. Iya. Jadi seorang menjadi advokat itu memang ada ujiannya. Setelah dinyatakan lulus, wajib dia magang selama 2 tahun. Nah, magangnya di mana, Bang? Magang Magangnya tempat itu dia tes? magang itu bisa di PBH ini pos bantuan hukum, bisa juga di DPC Peradi, atau di kantor hukum, atau di law firm mana bisa. Di law firm yang memang dia udah jadi advokat senior. Gitu. Oh, siap, Gitu. siap. Gitu, Bro. Kayak yang LBH gitu, Bang ya? LBH, betul. Jadi LBH itu Lembaga Bantuan Hukum, atau PBH Pusat Bantuan Hukum, gitu. Gitu, Bro. Siap. Aduh, tapi abang saya lihat di ini ya, di Instagram ya kayaknya lagi banyak banget jobnya nih. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bro. Kalau job, puji Tuhan ada aja sih yang klien yang datang gitu. Ada aja. Lagi banyak masalah lah ya. Ya bisa sejenis itu ya. Jadi yang Iya. kayak rumah sakit juga, Bro. Kayak rumah sakit ya, ada dokternya. Jadi mereka datang ke dokter. Jadi kita lah dokternya. Yo, Dokter masalah. hanya saja ranahnya ini dihukum. Betul. Ya. Betul. Oh, siap. Tapi ngomong-ngomong nih, Bang, saya pengen tanya nih sama Bang tentang kan ini sekarang lagi wabah COVID ya, sekalipun udah new normal dan ya ada inilah masih masa-masanya kan corona. Kemarin kan untuk meringankan beban ini ya, beban masyarakat, pemerintah sempat membuat kebijakan mengenai adanya keringanan seperti cicilan gitu, pembayaran cicilan. Ada di masyarakat itu berhak untuk mengajukan restrukturisasi ya namanya, Bang ya. Saya kurang tahu. Betul, restrukturisasi, Bro. Ya. Nah, itu masih berlaku nggak, Bang ya? Kalau itu kemarin kan hanya beberapa aja dikasih ya. Jadi beberapa ini kan harus juga disesuaikan dengan kebutuhan yang baik itu di dalam khususnya ini perbankan ya. Khususnya di perbankan, karena ada beberapa orang juga yang memang dia tidak terdampak COVID-19, tapi dia bilang saya terdampak. Ini khususnya antar perusahaan biasanya. Ini antar perusahaan. Nah, sebenarnya kan ini kembali ke kebijakan perusahaan itu sendiri. Kembali juga ke kebijakan perbankan itu sendiri. Tidak semua orang ada, karena kita juga ada beberapa yang memang klien kita yang datang ke kita adalah yang memang mau mengajukan restrukturisasi itu ditolak oleh pihak bank. Ditolak oleh pihak bank. Jadi ini perlu juga di sini ketika ada penolakan, ketika ada masalah, ini pentingnya ini peran pentingnya lawyer. Nah, disitulah peran pentingnya lawyer, termasuk untuk memperjuangkan hak klien yang memang seperti kalau memang dia udah kena dampak daripada COVID ini, karena ada beberapa kan perusahaan yang memang tidak jalan gitu. Memang secara fisik nggak kena ke dia, tapi karena usahanya berdampak, jadi ada efek domino gitu. Yes. Betul. Tapi saya nggak terlalu ini ya mengarah lah kalau perusahaan misalnya yang mereka bisa lah cari-cari peluang lain untuk dapat cuan. Tapi maksudnya saya ini gimana sih untuk memperjuangkan hak masyarakat biasa. Contohnya hal kecilnya ini aja, kayak cicilan motor, cicilan mobil gitu. Paling salah satunya cara gimana ya?
Kalau untuk pengajuan itu biasanya gini bro, pengajuan dulu ya, permohonan. Karena itu adalah udah menjadi salah satu apa namanya itu hak ya. Sorry ini agak jatuh ini tripodnya jatuh ini bro. Nggak kuat ini tripod. Setel dulu. Di setel dulu ini. Siap. Jadi itu sebenarnya kan itu udah menjadi hak daripada setiap ini ya, setiap konsumen ya, khususnya dari kalau misalkan pinjam meminjam ini di perbankan, atau bisa juga yang cicilan mobil kayak gitu ya. Nggak hanya pinjaman. Jadi itu bisa dimohonkan melalui permohonan dulu gitu, dengan alasan-alasan yang masuk akal, yang logis ya. Harus ada yang masuk akal gitu. Bahwa dia itu tidak sanggup untuk melanjutkan cicilan untuk saat ini. Iya, pertama memasukkan di situ mungkin nggak sanggup. Kedua sanggup tapi hanya sekian persen dari total setiap bulannya yang seharusnya. Nah itu terus kemudian alasan dia ini karena mungkin usaha lagi nggak jalan. Gitu. Jadi memang harus komplit ya. Siap. Nanti dari pihak finance-nya atau dari pihak perusahaannya itu, banknya itu nanti bisa nanti di audit. Bisa nanti bukan di audit ya, di apa namanya itu, di survei ya. Di survei benar nggak sih kebenaran yang dia mohonkan. Pengajuan ini benar apa enggak gitu. Iya. Gitu, Bro. Yes. Oh, gitu, Bang. Tapi pada pelaksanaannya nih, Bang. Menurut Abang gimana nih pelaksanaannya? Nah, ini nih. Perusahaan menerapkan semuanya apa gimana?